Salam, selamat malam, Tuhan Yesus berkati. Ya, saya ini mau berbuka, ya, berbuka puasa. Ada kacang hijau, ada donat. Ini semua buatan istri saya. Ya, biasanya ada buah, mungkin, ya, dia lupa mungkin atau apa. Jadi biasanya ada buah, tapi kali ini dia hanya menyediakan kacang hijau dan donat. Ya, mungkin ini pengganti buahnya ya, pengganti buahnya. Tapi tidak apa-apa. Jadi kalau kita berbuka puasa setelah dua puasa panjang, kita tidak boleh buru-buru untuk makan ya. Jadi yang pertama ini dulu, minum ini air hangat ya. Itu tidak banyak, sedikit aja. Nah, setelah Anda meminum air hangat ini, ya, tunggu sebentar supaya apa? Tidak, reaksinya tidak terlalu di perut, dan ini pasti habis. Biasanya saya minum itu dua kali ini ya, dua kali ini, karena sepanjang hari dia mulai jam 11 malam sudah tidak ada aktivitas makan minum. Jadi ya kita banyak, apalagi panas, keringat ya. Nah, jadi perlu meminum air. Saya bisa saja untuk menguruskan badan ini lebih cepat. Biasanya kalau saya mau terlibat di situ, biasanya saya akan meminum airnya sedikit saja ya. Tapi ini kan karena panjang, saya merencanakan bahwa puasa saya 40 hari. Apa saya berdoa dan berpuasa? Merendahkan hati saja di hadapan Tuhan. Buka belenggu-belenggu kelaliman ini loh. Buka hal-hal yang supaya hal-hal yang tindak tanduk saya yang tidak berkenan mungkin ya, itu di dalam doa dan puasa ini datang merendahkan hati supaya diberikan lebih sabar dalam kehidupan ini. Karena bagaimanapun juga ketika kita berdoa dan berpuasa, kita nggak bisa menghampiri dia dengan dosa dan kejahatan, nggak bisa. Kita mau mencari wajah Tuhan itu, kalau kita membangun hubungan intimasi dengan Tuhan, kita tidak bisa ponga-ponganya, kita nggak bisa. Harus dengan segala kerendahan hati kita bertobat di hadapan Tuhan, meninggalkan segala dosa, meninggalkan segala kejahatan, bentuk-bentuk apapun yang tidak disukainya. Kita membuka belenggu-belenggu kelaliman dari kehidupan kita. Kita mengakui keberadaan kita bahwa kita butuh Tuhan, butuh pertolongan Tuhan. Dan itulah sebabnya saya memang mengambil dua puasa setiap tahun. Kalau saudara-saudara saya memulai puasa itu 30 hari, saya memang merasakan kalau dua puasa 40 hari itu, kalau bukan di bulan-bulan seperti mereka sepertinya perjuangannya lebih berat. Tapi karena ini itu lebih karena ada suasana puasa itu, dan saya juga lebih merasakan suasananya begitu saja. Itu sebabnya saya mengambil selalu tiap tahun itu dua puasa 40 hari ya. Jadi ini hari, bagi saya hari yang ke-22. Tapi kenapa saya mau katakan ini? Karena ada banyak orang ketika berpuasa dia balas dendam, dia hanya mau mengganti jam makannya saja. Kalau ini kan tidak. Jadi kalau orang puasa panjang nggak kurus-kurus, itu berarti itu memindahkan jam makannya dia. Jadi dia hantam, dia balas dendam, nggak bisa. Dia akumulasi semua dari pagi, siang sampai malam. Ya nggak bisa gitu. Kalau puasa ya jatah kita yang malam itu ya saja, itu jatah malam itu saja gitu. Jangan lagi dilebih-lebihkan, jangan lagi ditambah-tambahi. Karena apa? Itu akan membuat kita, kalau kita terlalu kenyang makan malam hari, itu akan mengganggu jam puasa kita. Perut kita nanti pagi itu udah krak-krok, krak-krok, krak-krok. Dan saya tidak ingin itu terjadi. Ya, walaupun ada haus yang sangat, tapi ketika kita datang merendahkan hati di hadapan Tuhan, kita datang beristirahat, itu ya kita akan bisa lupakan itu. Tapi selama dari jam 8 sampai jam 1 biasanya saya masih beraktivitas. Nanti jam setengah 6 saya berolahraga. Jadi tetap saya berolahraga karena mungkin sudah kebiasaan saya berolahraga. Jadi tadi saya sudah menyampaikan firman Allah bagaimana mencari wajah Tuhan. Ya, orang yang mencari wajah Tuhan itu, Tuhan kan katakan, carilah wajahku selama aku berkenan ditemui.
I have sought you with all my heart, do not let me stray from your command. Ya, jadi aku telah mencari wajahmu dengan segenap hatiku, jangan biarkan aku menyimpang dari jalan. Yaitu yang merendahkan hati. Jadi tujuan puasa saya adalah ini. Nah, jadi kalau sudah beberapa saat baru minuman kedua, yang biasanya yang kedua itu pasti lebih banyak. Nah, dan yang ketiga juga begitu. Jadi makan itu tidak boleh terburu-buru. Ada kacang hijau ini, walaupun ini kacang hijau ini luar biasa, istri saya sediakan ini banyak sekali ya. Ini coba saya rasa dulu manis apa enggak. Enggak manis. Karena memang saya menjauhi, kalau dalam doa puasa itu menjauhi yang manis-manis. Ini ada apa ini? Apa ini? Apa yang kok? Donat. Ah, ini donat ini. Ini donat kesukaan saya ini. Ya. Ya. Kalau kita habis puasa makan ini ya. Jangan ongkrok langsung. Ini harus Anda kunyah minimal 20 sampai 30 kali kunyah. Karena supaya dia teksturnya menjadi lembut. Ketika dia masuk ke dalam perut tidak sakit. Jadi itu sebabnya saya mau katakan bagaimana kita kalau kita menghadapi. Kenapa saya membuatnya di YouTube? Dengan harapan ada banyak orang yang mulai bergumul berdoa, mendoakan Indonesia ini, ya, mendoakan Indonesia ini mencari wajah Tuhan, berdoa, berpuasa, supaya apa? Terjadi transformasi atas Indonesia. Kita turut prihatin dengan situasi kondisi bangsa kita saat ini. Jadi dengan situasi masyarakat yang kacau deh, banyaknya timbulnya kejahatan, hal-hal yang tidak baik. Saya korban dari salah satu itu, yaitu jemaat saya sendiri itu menggadaikan mobil saya lalu melarikan diri lagi orang itu. Tapi kita tidak boleh membenci, karena saya sebenarnya nggak mau lapor polisi, tapi dia nantang saya, lapor saya sama polisi, ya saya lapor sekalian gitu. Sebenarnya saya tidak ingin melapor, tapi ya dasar anak ini, ya begitulah. Saya tidak menduga, saya tidak menyangka. Bayangkan dia punya 2 truk, dia punya rumah, dalam seketika itu habis. Nggak tahu kenapa bisa begitu. Tapi itulah manusia. Kadang-kala kalau udah berhasil sombong. Yang akibatkan dengan situasi kondisi yang sekarang ini, di sekitar kami itu banyak kali penipuan-penipuan, orang sewa mobil digadekan. Banyak kali di NTB ini terjadi demikian. Yang mencuri, yang melakukan kekerasan, dan macam-macam. Nah, kalau kita sebagai orang percaya melihat situasi ini, ya mari kita belajar seperti ini. Nehemia ketika dia mendengar bahwa tembok Yerusalem itu runtuh, hatinya hancur. Apa yang dilakukan? Berdoa dan berpuasa. Sampai akhirnya raja memberikan mandat sama dia untuk pulang membangun negeri. Itulah yang kita harapkan. Mengapa saya memasukkan dalam YouTube ini? Dengan harapan semakin banyak orang-orang percaya yang berdoa dan berpuasa, mengambil sikap, membangun hubungan dengan Tuhan. Saya katakan selalu ada Tuhan di tengah-tengah kesulitan kita. Tapi bagaimana sikap kita dalam menghadapi kesulitan itu? Bagaimana sikap kita dalam menghadapi masalah? Bagaimana sikap kita ketika situasi kota kita tidak mengenakan? Bagaimana sikap kita ketika kota kita menghadapi masalah? Apakah kita sebagai orang percaya berdiam? Memang kita tidak bisa ikut campur tangan. Tapi kan kita tahu bahwa doa itu kan palal. Palal dalam bahasa Ibrani-nya berkomunikasi dengan Tuhan. Apa yang kita komunikasikan situasi kondisi kota kita. Lalu intervene itu yang pertama tadi communication, lalu yang kedua Yang kedua intervene, di mana kita minta Tuhan campur tangan atas persoalan-persoalan negeri ini. Atau mediate, kita bisa menjadi perantara, misalnya situasi orang lain dengan
Tuhan, memperdamaikan. Misalnya orang itu membenci Tuhan, lalu membenci Tuhan, kita bawa dia dalam doa, kita sebagai mediatornya untuk menyampaikannya kepada Tuhan. Jadi judgment ini hanya jalan terakhir ya, jalan terakhir sebenarnya judgment ini. Ketika Musa diragukan, panggilannya diragukan bahwa dia Allah yang mengutus, Allah Israel mengutus dia, Bani Korah setes ini akhirnya memberontak. Makanya Musa bilang, kalau aku bukan karena dipanggil Tuhan, maka kalau kematian kalian seperti kematian orang biasa, maka aku tidak dipanggil. Belum selesai dia berkata-kata, ya, bumi sudah menelan mereka. Yaitu palal itu tidaklah, ya. Saya memang dua kali palal, dan itu dua sebagaimana yang ada dalam firman Allah. Jadi palal itu ketika sudah, saya biasanya palal kalau sudah orang sampai tahunan menyakiti saya, ya, sampai tahunan. Itu biasanya kalau sudah sampai tahunan, biasanya palal saya itu setelah mencapai 3 tahun. Itu biasanya saya langsung palal di hadapan Tuhan. Yang judgment itu, 2 judgment itu. Itu. Jadi kalau saya sudah judgment itu, ya ini dengan cara berdoa dan berpuasa. Tapi saya, doa saya ini yang sekarang ini bukan judgment, bukan. Saya hanya sedang meminta kemurahan Tuhan, pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan dengan situasi kondisi bangsa saya ini, supaya tetap diberkati Tuhan, ada persaudaraan, ada kasih satu dengan yang lain, tidak saling mengintimidasi. Nah, ini jadi ketika makan itu tidak terburu-buru. Nah, jadi ketika kita makan dengan santai, maka kita siap untuk puasa besok lagi, gitu. Karena tidak ada kendala, tidak ngurus-ngurus, tidak sakit. Orang apa itu yang langsung bak. Ini memang banyak ini kacang hijau ini. Tapi ini nggak bisa saya makan langsung. Saya nggak pernah makan langsung bisa habis ini. Ini minimal 1 jam saya makan. Jadi santai saya memakannya. Yang banyak itu terlebih dahulu air. Ya. Jadi ini biasanya satu ini 4 kali minum. 4 kali minum habis. Ditambah lagi. Jadi begitu. Jadi kenapa saya tadi sudah katakan mengapa saya masukkan di YouTube cara berbuka puasa yang benar, dengan harapan ada banyak orang-orang berpuasa, lalu kemudian setelah berpuasa supaya tetap fit menjalani puasa panjangnya, ya jangan terburu-buru makan, ya secukupnya saja, ya secukupnya saja, supaya badannya tidak terkejut atau perutnya tidak terkejut akibatkan kembung sakit dan lain sebagainya. Jadi kita tetap menjaga stamina kita bersama dengan Tuhan. Kita tetap sehat, jasmani kita sehat, rohani kita sehat. Yakin dan percayalah, ketika kita bersama dengan Tuhan, tidak ada yang tidak mungkin. Satu lagu yang lahir, yang bisa menerobos semuanya. Ketika saya sakit, lagu ini saya bilang akan timbul. Ketika saya mengalami masalah, bagi Yesus tak ada yang tak mungkin. Bagi Yesus tak ada yang tak mungkin. Bagi Yesus tak ada yang tak mungkin. Asal kau percaya padanya. Yesus dasar, masih ada sambungan-sambungannya. Anda bisa lihat di YouTube saya. Ya. Jadi kalau Anda mendengarkan itu apa dalam apa lahir di apa lagu, pasti itu sebenarnya dalam rangka di mana saya melibatkan lagu ini ke semua lini kehidupan saya, memperlihatkan Allah bahwa Tuhan itu tidak main-main. Bagi Dia segala sesuatu mungkin. Bagi orang yang mengasihi Tuhan, bagi orang percaya segala sesuatu juga mungkin. Dan itu sebabnya berdoa dan berpuasa ini penting kita lakukan, karena ada satu ayat mengatakan cara ini tidak bisa diusir terkecuali berdoa dan berpuasa.
ketika saya mengusir setan-setan di negeri ini, ada yang berusia 250 tahun, dukun-dukun besar sudah tidak bisa mengusirnya, ya. Bahkan dari Bali, dari Lombok Timur, Lombok Barat, dari semua, ya, dari Bali panggil untuk apa? Ya gak bisa, karena yang menguasainya penguasa Rinjani, itu usianya dikatakan 250 tahun, tapi saya kan nggak takut dengan 250 tahun. Yesus saya itu udah dari kekal kepada kekal gitu loh. Nah ketika saya dipanggil orang untuk mendoakan, saya suruh doakan saja. Nggak bisa, saya belum berpuasa gitu. Nah itu sebabnya sebagai orang percaya persiapan kita itu ya itu gitu. Sehingga kita tetap siap tempur kapan saja dibutuhkan. Kita nggak tahu kapan setan itu bekerja. Kita nggak tahu kapan dibuatnya orang menderita. Ada bangkrut pun, saya nggak pernah takut menghadapi orang bangkrut itu, yang seketika berapa orang sekali kerasukan. Nggak pernah takut. Karena apa? Ada Yesus. Nah ini tidak bisa diusir setelah berdoa dan berpuasa. Jadi kita sebagai orang percaya berdoa dan berpuasa itu bukan bukan sebagai kegiatan yang tidak berguna, tapi memang dikehendaki oleh Allah. Bahkan kalau kau berpuasa, minyakilah rambutmu, basuh wajahmu, masuklah dalam kamarmu, jadi berdoa di situ. Jadi jangan kita seperti orang munafik, tidak bisa itu. Jadi, kalau orang berpuasa di sekitar kita, sedangkan saya perlu dari depan kita, di depan kita, nggak tahu bagaimana itu. Ya saya juga berpuasa, tapi saya nggak pernah berluda-luda itu. Ya, jadi ya itulah, saya berharap kita sebagai khususnya kepada rekan-rekan ya seorganisasi saya GP, mari kita berdoa dan berpuasa untuk Tuhan Yesus. Saya ada sebuah lagu tapi belum saya bersatu kita teguh, berpisah kita runtuh, bersatu kita kuat, berpisah kita lemah, bersatu dalam iman, iblis dikalahkan, bersatu dalam kasih, iblis dihancurkan. Bersatulah, 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 membangun kerajaannya. Bersatulah, bersatulah, bersatulah untuk kemuliaannya. Bersatulah, 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 karena Tuhan Yesus. Bersatulah, 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 karena kasih-Nya. Ya, itu ada kebalik-balik tadi itu. Tapi saya akan masukkan dalam YouTube, ya. Ya, maklumlah, belum belum hafal. Tapi di situ semua ada kata-katanya, tapi ada yang seharusnya bersatulah karena kasih-Nya, bersatulah karena Tuhan Yesus, bersatulah karena untuk membangun kerajaannya dan untuk kemuliaannya. Untuk kemuliaannya itu yang terakhir, tapi tidak apa-apa. Jadi itu hanya sebagai yang Tuhan inspirasikan dalam hidup saya, supaya gereja bisa bersatu, termasuk dalam doa dan puasa ini. Tuhan Yesus berkati kita semuanya. Haleluya. Amin. Selamat menjalankan doa puasa.